Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sangat menarik sekali ya kalau kita bahas tentang deklarasi Anies Baswedan saat ini begitu kan. Tetapi ada berita baru bahwa usul Nasdem deklarasi koalisi 10 November ditolak PKS. Nah, pada hakikatnya ini bukan berarti dalam alasan Nasdem mau deklarasi koalisi perubahan 10 November Hari Pahlawan. Karena memang ini adalah inisiatif dari Partai Nasdem bagaimana caranya agar partai berkoalisi itu deklarasi Anies Baswedan di 10 November. Ini sangat menarik sekali kalau kita bahas ya. Dalam artian bahwa hari ini elektabilitas Anies Baswedan sangat luar biasa sekali dan bahkan dari koalisi Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat sebenarnya harus segera mendeklarasikan Anies Baswedan, kira-kira seperti itu begitu kan. Tetapi sebelum itu kita baca dulu di Twitter seperti ini. Ini yang ada di Twitter, alasan Nasdem mau deklarasi koalisi perubahan 10 November Hari Pahlawan. Mantap, semoga lancar dan tidak ada aral melintang. Alhamdulillah amin. Ini yang saya bacakan, ada pro dan ada kontra. Silahkan bunuh diri. Nasdem solid hasil Pilpres 2019, dukung Jokowi 2 periode. Pilpres 2024 tidak ada hukum yang larang Nasdem deklarasi koalisi baru. Nasdem, Demokrat, PKS, Capres Anies Baswedan. Clear. Tetap waspada, cocok, semoga mendapat giroh pahlawan. Jangan kasih kendor gaspol biar mereka beriang. Hari yang baik mengingatkan perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan Indonesia, insya Allah. Banyak yang men-tweet terhadap Anies Baswedan bahwa hari ini Anies Baswedan sangat luar biasa sekali, dukungannya sangat luar biasa sekali, dan bahkan masyarakat melihat bahwa mengapa harus dukung Anies Baswedan. Ternyata dia menjawab bahwa satu, karena elektabilitas dan membangun DKI Jakarta yang sangat sukses dan pengalaman. Inilah yang kemudian menjadi magnet luar biasa di masyarakat ya. Dan bahkan ini terus mantap atau hancur, nggak ngefek blast. Monggo mau deklarasi tanggal 32 November juga tidak masalah, tak ada yang larang-larang. Ada mulai sakit hati nih kok dari komentar-komentar di sini, begitu bisa wajar lah, karena memang orang-orang yang menggoreng berita-berita Anies Baswedan kadang itu kalangan dari buzzer dan cebong-cebong begitu kan. Deklarasi perubahan bakal calon presiden dari Anies dirubah. Ini koalisi perubahan itu dimaksud apa? Apa yang berubah? Kasihan pahlawan harinya diambil buat orang yang di kualitas begini, si bocil atau apa? Jadi dalam artian bahwa mengapa deklarasi tanggal 10? Ya, pertama adalah kalau kita melihat merujuk pada deklarasi Anies Baswedan itu ya sangat menarik, dan bahkan ini hari yang baik di Hari Pahlawan begitu kan. Dan bahkan ada yang mengatakan Anies Baswedan disandingkan dengan kepahlawanan mereka, dalam artian bahwa Anies juga dijadikan sebagai pahlawan karena banyak orang-orang di luar sana yang tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi capres. Tapi pada hakikatnya adalah, menurut saya pribadi adalah bahwa orang-orang tersebut hanya punya kepentingan pribadi dan oligarki yang tidak suka kepada Anies Baswedan. Mengapa? Karena dia punya kepentingan besar terhadap negara, ingin menghancurkan negara kita begitu kan. Bagaimana jadinya kalau Anies Baswedan menjadi presiden, lantas orang-orang itu tidak punya kepentingan lagi, orang-orang tidak punya jabatan, orang-orang tidak bisa melakukan hal yang diinginkan oleh mereka. Pada hakikatnya adalah Anies Baswedan itu adalah antitesa dari pemerintah hari ini. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi perlu digarisbawahi ini adalah sebuah berita yang saya bacakan. Mari bacakan terlebih dahulu. Ini yang sangat menarik. Usul Nasdem deklarasi koalisi 10 November ditolak PKS. Dikutip dari CNN Indonesia Jakarta, Dewan Pimpinan Pusat DPP PKS belum menyetujui usulan Partai Nasdem untuk mendeklarasikan koalisi mereka bersama Demokrat pada 10 November mendatang. Juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan partainya belum menyetujui usulan deklarasi tersebut karena pembahasan di tim kecil belum tuntas. Menurut dia, deklarasi baru akan diumumkan jika tim kecil dari masing-masing partai telah tuntas, dan bahkan pembahasan dan tim kecil belum tuntas, kita tuntaskan terlebih dahulu.
Khalid enggan menjelaskan lebih jauh soal beberapa yang masih dibahas dan belum disepakati tim kecil rencana koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Terlebih dia menerangkan PKS juga harus melaporkan hasil kesepakatan dan tim kecil ke Majelis Syuro. Hasil kesepakatan tersebut nantinya tetap akan diputuskan oleh Majelis Syuro pimpinan Salim Segaf Al-Jufri. Tim yang tergabung dalam tim kecil tersebut akan melaporkan hasil pembahasan ke Majelis Syuro untuk kemudian diambil keputusan. Nasdem sebelumnya mengusulkan agar rencana koalisi mereka bersama PKS dan Demokrat dapat dideklarasikan pada 10 November mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berharap waktu tersebut akan menjadi hadiah bagi partainya karena dapat di sehari sebelum ulang tahun partai. Dia juga menyebut deklarasi nantinya sekaligus akan mengumumkan cawapres pendamping Anies Baswedan. Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat mengaku masih mempertimbangkan usulan Partai Nasdem soal tanggal deklarasi koalisi. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Putra Mahendra menyebut selain di internal partai, pembahasan juga masih dilakukan oleh tim kecil koalisi mereka bersama Nasdem dan PKS. Untuk rencana deklarasi di tanggal 10 November merupakan usulan dari teman-teman Nasdem. Masih kami diskusikan dan tim kecil dan di internal partai kami, kata Herzaki dan keterangannya. Dia menyebutkan rencana pembentukan koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKS dibentuk dengan prinsip kesetaraan, sehingga dia menghormati setiap usulan yang masuk dalam masing-masing partai. Menurut Herzaki, PKS, Demokrat bebas untuk menyiapkan usulan terkait rencana koalisi bertiga partai. Namun, dia menegaskan semua keputusan tetap harus disepakati bersama. Dan bahkan setiap anggota bisa bebas berpendapat dan mengambil sikap masing-masing hanya untuk apapun yang berkaitan dengan rencana koalisi sepakati kami bersama. Jadi kalau menurut analisa saya, kalau memang sudah clear ingin mengusung Anies Baswedan di PKS, ya segera deklarasikan aja begitu. Biar apa? Biar dia fokus partai-partainya kemana arahnya begitu. Tetapi kalau tidak mendeklarasikan Anies Baswedan misalnya agak lama, tetapi ini kepentingan-kepentingan besar semakin masuk, semakin ini semakin itu. Akhirnya kalau sampai PKS tidak mendukung tak mendeklarasikan Anies Baswedan, ini sangat disayangkan sekali begitu, dan bahkan dia diperkirakan tidak mencapai ambang batas di parlemen 4% begitu kan. Karena pada hakikatnya satu-satunya agar partai bisa masuk di ambang batas 4% di parlemen seharusnya ya harus mendukung Anies Baswedan. Yang orang-orang yang sudah pengalaman dalam dunia pemerintahan, prestasinya sangat luar biasa dan bahkan dipercaya oleh masyarakat begitu kan. Artinya magnet inilah yang kemudian kesempatan emas untuk mendeklarasikan Anies Baswedan begitu. Contoh seperti Nasdem hari ini walaupun dulunya pendukung pemerintah dan hari ini berani sekali mendeklarasikan Anies Baswedan, dan ini yang dipercaya oleh masyarakat hari ini. Siapapun partainya yang mendukung Anies Baswedan, maka dialah yang dipilih. Banyak yang mengatakan seperti itu dari netizen. Kami beberapa hari membaca dari tweet-tweet di Twitter dan bahkan berbagai masyarakat yang saya tanyakan adalah banyak yang mendukung Partai Nasdem karena dia mendukung Anies Baswedan pertama kali begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa kalau ingin partainya cepat dikenal dengan masyarakat, ingin memilih partai PKS dan sebagainya, ya harus segera deklarasikan Anies Baswedan. Karena kalau pada hakikatnya ingin membangun bangsa bersama, ya tidak harus kita wakilnya ini, wakilnya itu begitu kan. Tetapi marilah kita membangun bangsa bersama-sama. Kalau membangun bangsa bersama-sama ditujukan atau ditentukan oleh cawapres ini harus itu, ya negara kita tidak bisa untuk berkembang begitu kan, karena ini adalah demokrasi kita. Maka pola demokrasi kita itu kalau menurut saya rubah, jadi tidak hanya wakilnya ini wakilnya itu begitu kan, sampai bulan-bulan untuk menentukan cawapres belum ada kesepakatan sampai hari ini. Ya tentunya sebagai kritikan bahwa ya setidaknya deklarasikan Anies Baswedan begitu kan. Masalah wakil dari siapapun bisa begitu kan, tetapi perlu diingat wakil itu bisa mendongkrak dan membantu elektabilitas Anies Baswedan, bukan hanya di kalangan partai ini dan itu, bukan hanya sembrono untuk cari cawapres. Kira-kira seperti itu menurut saya pribadi sih analisanya apa yang saya baca begitu. Dan bahkan ini alasan Nasdem mau deklarasi koalisi perubahan 10 November Hari Pahlawan.
Jakarta dikutip dari newsdetik.com, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menargetkan mendeklarasikan koalisi bersama Partai Demokrat, PD, dan PKS pada 10 November 2022. Apa alasannya? Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi atau Gus Coy mengungkapkan alasan pihak memilih tanggal tersebut. Gus Coy mengatakan tanggal tersebut bertepatan dengan Hari Pahlawan, dan bahkan Gus Coy mengatakan Nasdem mengambil momen itu dengan pemaknaan nilai-nilai kepahlawanan. Selain mengambil makna semangat kepahlawanan, supaya apa yang kita lakukan itu memiliki nilai-nilai kepahlawanan. Mereka dan pahlawan itu akan berarti patriot, keikhlasan dan pengorbanan kepentingan Indonesia yang lebih besar, ujarnya. Gus Coy lalu menyinggung HUT Nasdem pada 11 November. Dengan demikian, kata dia, sengaja momen-momen penting itu dilakukan secara berdekatan. Juga tanggal 11 kah ultah Nasdem, jadi dibuat momen yang dekat-dekat gitu. Gus Coy mengaku tidak tahu menahu jika ada alasan lain terkait penentuan tanggal itu. Menurut tanggal 10 November dipilih juga merupakan keberlanjutan dari proses yang dilakukan sebelumnya. Gus Coy menyinggung munculnya anggapan bahwa pemilihan tanggal 10 November dianggap prematur. Dia menekankan setiap institusi termasuk parpol memiliki kedaulatan, pertimbangan, dan kalkulasi sendiri. Ya, ada juga orang yang menganggap wah ini belum waktunya. Masih ada juga mungkinlah, katanya. Ini menurut saya pribadi, ya apa yang disampaikan Partai Nasdem juga masuk akal sebenarnya untuk mendeklarasikan di tanggal 10 bertepatan dengan Hari Pahlawan, karena kita, nilai-nilai kita, perjuangan kita untuk mendeklarasikan Anies Baswedan juga sama nilai-nilainya sebagai pahlawan kita, begitu kan. Ya, tidak ada masalah begitu. Tetapi pada hakikatnya sampai hari ini belum ada titik temu apakah PKS dan Demokrat ini saling mengajukan wakil, begitu kan. Tetapi ini sudah clear sebenarnya bahwa capresnya itu adalah Anies Baswedan, begitu. Kalau saya pribadi analisa dari non partai itu banyak yang tokoh karismatik yang sangat luar biasa, dan inilah membantu di masyarakat sebagai bentuk untuk memperkuat elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan, begitu. Kalau sama-sama partai, misalnya dari Partai Demokrat juga tidak menjadi masalah, dari PKS juga tidak masalah. Tetapi perlu diingat, ini sudah pernah kejadian seperti Prabowo Subianto, sudah dua kali dari koalisi dari oposisi, kemudian Pak Sandi dengan dengan Gerindra juga oposisi. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting, apakah ini akan terjadi ketiga kalinya, begitu kan. Jadi saya rasa bahwa kalau di non partai itu sangat menarik sekali. Karena apa? Karena di non partai inilah mendongkrak elektabilitas di masyarakat, baik di desa maupun di kalangan para tokoh-tokoh dan ulama-ulama. Yang saya amati bahwa kalau Anies Baswedan bergandengan dengan tokoh-tokoh di luar itu, maka kemungkinan akan besar dan bisa jadi satu putaran untuk menjadi memenangkan calon Pilpres 2024 ini. Karena banyak spekulasi yang muncul hari ini tidak hanya di tubuh Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS, semuanya ada sesuatu, walaupun KIB masih hari ini belum ada calonnya, begitu kan. Dan bahkan kalau Pak Prabowo dengan Caimin kan sudah fix mendeklarasikan, begitu kan, sudah sampai kepada 20% presidensial threshold, dalam artian bahwa dia sudah mengajukan bisa maju di Capres 2024. Tetapi yang tiga ini, KIB belum ada calonnya, terus kemudian PDP belum ada calonnya, terus kemudian Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat sudah ada calonnya satu, yaitu Capres Anies Baswedan, tetapi cawapresnya masih belum menentukan karena abu-abu. Tetapi yang saya katakan tadi, kalau ingin membangun bangsa bersama-sama, ya tidak harus kita tentukan wakilnya ini, wakilnya itu, begitu kan. Karena pada hakikatnya apa yang disampaikan Pak Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan bukan karena hanya partai, tetapi karena bangsa ini membangun bersama, yang dititipkan oleh kepada Anies Baswedan untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Inilah yang kemudian kalau diambil benang merahnya, bahwa persoalan hari ini, ayo kita bersama-sama untuk mendukung Anies Baswedan, untuk bersama-sama membangun bangsa kita, begitu kan. Entah wakilnya dari siapa atau siapa, tetapi kami menyarankan wakilnya itu harus dari
kalau bisa di non partai yang punya tokoh karismatik begitu kan. Kalau koalisi dengan koalisi pasti ada plus minusnya, tetapi kalau koalisi dan non koalisi atau koalisi dan oposisi itu menjadi satu catatan penting dan bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Bisa jadi satu putaran itu menang. Kira-kira seperti itu menurut saya pribadi sih sebenarnya. Tetapi perlu diingat bahwa saya hanya memberikan edukasi bahwa persoalan hari ini adalah persoalan bangsa kita. Bersama-sama harus membangun bersama-sama. Orang yang menjadi presiden itu tidak hanya loncat sana loncat sini, tetapi harus punya karakter, jiwa, pengalaman pemimpin, pemilihan pemimpin menjadi kepala daerah misalnya, prestasinya sangat luar biasa banyak misalnya, terus kemudian trust, dipercaya di masyarakat itu semakin banyak misalnya. Inilah yang kemudian menjadi acuan penting begitu kan, bukan hanya pencitraan, bukan elektabilitasnya surveinya tinggi. Ya survei itu kan bisa dibayar, bisa begini bisa itu begitu kan, untuk menaikkan elektabilitas. Karena itu adalah kualitas survei itu ya paling diambil 1.000-3.000 orang, karena sisanya masih banyak jutaan orang. Kira-kira seperti itu analisa kami begitu kan. Saya tidak begitu percaya terhadap survei-survei yang memang naik turun tergantung siapa yang berafiliasi begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.